Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Selari Firmawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Video ini adalah video tentang analisis pembelajaran berdiferensiasi di jenjang SMP. Ini adalah tugas ruang kolaborasi modul 2.1. Nah, berikut adalah analisis dari hasil kelompok kami. Analisis kasus SMP. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi soal, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Diskusi seluruh kelas di awal pembelajaran. Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu, seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian, apakah dibutuhkan biaya untuk membuat iklan, jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam iklan. 2. Kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lainnya secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. 3. Kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberi selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kerja grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, media cetak, ataupun billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah mereka tulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. 4. Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. 5. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. 6. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1 dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. 7. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Pertanyaan 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Guru tersebut? Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua minat murid, dan yang ketiga adalah profil murid. 2.
Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kesiapan belajar ada di poin 1, yaitu pertanyaan pemandu di awal pembelajaran. Dan pada poin ke-6 yakni menyiapkan 3 skenario tugas yang berjenjang sesuai pemahaman konsep murid. Minat murid ada di poin 2 dan 5, yaitu murid diminta menulis iklan yang menarik bagi mereka dan memberikan tugas yang berbeda berdasarkan kemampuan murid. Yang ketiga adalah profil pelajar murid ada di poin 7, yaitu ditunjukkan dengan Pak Dudida mendorong murid lebih memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama adalah diferensiasi konten dengan menyediakan bermacam-macam jenis iklan dari radio, TV, internet, dan billboard. Yang kedua ada diferensiasi proses, di mana Pak Dudida meminta menulis iklan 3-5 iklan yang menarik bagi murid, mengadakan kegiatan baik yang bersifat individu, berpasangan maupun dalam kelompok kecil. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk, Pak Dudida membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian yang dilakukan Pak Dudidam adalah assessment for learning. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran, yaitu melalui kegiatan individu, kelompok, dan dilanjutkan diskusi serta umpan balik dari Pak Dudidam. Proses penilaiannya ada pada skenario poin 1 menanya dan poin 2-4 berdiskusi. Ini merupakan penilaian formatif yang dilakukan Pak Dudidam. Yang kedua ada assessment of learning, di mana penilaian dilakukan Pak Dudidam dengan memberikan tugas individu membuat iklan sesuai dengan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Sekian video ruang kolaborasi dari kelompok 1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.